Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan, dan pada kesempatan kali ini di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teknik Simulasi dan Pemodelan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama pada slide selanjutnya. Next. Oke, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tujuan mempelajari simulasi. Oke, yang pertama di sini kita harus mempelajari tingkah laku sistem ya. Artinya, sebelum kita menginstal sebuah aplikasi atau program, kita harus menyesuaikan spesifikasi dari komputer kita terlebih dahulu dengan spesifikasi yang aplikasi yang ingin kita install, seperti itu ya. Yang kedua adalah mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. Artinya, di sini kita harus mengeksplorasi tools dan fitur-fitur dari tools atau text editor terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah aplikasi ya. Dan yang ketiga adalah pelatihan. Artinya, ketika sebuah project yang akan kita buat sudah rilis kriteria-kriterianya, maka seluruh developer atau programmer yang akan terlibat akan mengadakan pelatihan ya. Biasanya pelatihan ini dilaksanakan secara internship atau online. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hiburan atau game. Artinya setiap developer atau programmer yang ingin membuat sebuah aplikasi atau yang sudah membuat aplikasi, kebanyakan mencari referensi terkait dengan cara bermain game terlebih dahulu. Ya, seperti itulah penjelasannya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Di bawah ini adalah sebuah contoh dari karakteristik sistem. Di luarnya ada lingkungan, di dalam lingkungan ada batasan, dan di dalam batasan yang pertama ada masukan, yang kedua ada proses, yang ketiga ada keluaran, dan keluaran umpan baliknya ke mekanisme pengendalian, kemudian setelah itu yang terakhir ke tujuan. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Dan karakteristik sistem dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah komponen. Apa itu komponen? Komponen adalah elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang kedua adalah boundary atau batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang ketiga adalah environment atau lingkungan sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. Yang keempat adalah interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media pengantar antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.
Yang kelima adalah input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Yang keenam adalah output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Yang ketujuh adalah proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Dan yang kedelapan yang terakhir adalah objective and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan model dalam simulasi. Apa itu tujuan model dalam simulasi? Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Simulasi ialah suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata. Simulasi biasanya digunakan untuk yang pertama, studi untuk mendalami sistem yang kompleks. Yang kedua, untuk menentukan dampak perubahan dalam lingkungan sistem. Yang ketiga, verifikasi solusi analisis atau untuk membandingkan dengan hasil analisis. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk menguji rancangan atau kebijakan baru. Seperti itu kira-kira penjelasannya ya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis model yang digunakan dalam simulasi. Apa itu simulasi? Simulasi adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederajat uji coba untuk memperkirakan perilaku pada kurun waktu tertentu. Di bawah ini adalah 6 buah jenis-jenis model simulasi. Yang pertama ada model simulasi statis. Yang kedua ada model simulasi dinamis. Yang ketiga model simulasi deterministik. Yang keempat model simulasi stokastik. Yang kelima model simulasi kontinu. Dan yang keenam yang terakhir adalah model simulasi diskrit. Seperti itu kira-kira penjelasannya ya. Di sini saya ingin menjelaskan simulasi menggunakan komputer. Apa itu simulasi komputer? Simulasi komputer adalah simulasi yang dijalankan oleh satu komputer atau jaringan komputer untuk memperlihatkan sebuah perilaku dari suatu sistem. Simulasi dari sebuah sistem diwakili oleh model dari sistem tersebut yang dijalankan di komputer sehingga dapat digunakan untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan lebih jauh dengan cara yang lebih seperti meramalkan suatu kejadian atau memperkirakan performa dari suatu sistem yang kompleks. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh desain web semantic meaning yang telah saya buat. Pada gambar yang pertama, di sini saya menggunakan touchpen ya, maka gambar-gambar dari komponennya ini dan letak posisinya masih kurang rapi ya.
Dan pada gambar yang kedua di sini saya sudah menggunakan tools untuk mengedit sebuah tampilan website ya, atau mockup ya. Maka gambar komponennya ini sudah terlihat rapi ya. Untuk outputnya akan saya tampilkan dan akan saya jelaskan pada halaman selanjutnya. Next. Apa itu semantic meaning? Semantic meaning adalah sebuah web dari data seperti layaknya sebuah database global. Pendekatan semantic web mengembangkan bahasa untuk mengekspresikan informasi dalam bentuk yang dapat diakses atau diproses oleh mesin atau mesin possible. Visi dari semantic meaning adalah ide atau pemikiran dari bagaimana memiliki data pada web yang didefinisikan dan dihubungkan dengan suatu cara di mana dapat digunakan oleh mesin, tidak hanya untuk tujuan display tetapi untuk otomatisasi, integrasi, dan penggunaan kembali data di antara berbagai aplikasi. Dan di bawah ini adalah kedua desain dari web semantic meaning yang telah saya jelaskan ya. Untuk outputnya saya akan jelaskan pada halaman selanjutnya. Next. Di bawah ini adalah kedua output dari contoh desain web semantic meaning yang telah saya buat ya. Yang pertama adalah output dari desain web semantic meaning yang sudah support dengan tampilan desktop browser ya. Untuk komponennya dari segi header, navigation, content, asset, dan footer itu sudah support dengan tampilan desktop browser ya. Dan yang kedua yang terakhir adalah output dari desain web semantic meaning yang sudah support dengan layout Android ya. Di sini saya menggunakan layout dari Google Pixel 2 ya. Untuk komponen dari segi header, navigation, content, asset, dan footernya itu sudah sesuai dengan tampilan layout Google Pixel 2 ya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Di sini saya ingin menjelaskan verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah pemeriksaan apakah program komputer simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan pemeriksaan program komputer, verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual atau diagram alur dan asumsi ke dalam bahasa pemrograman secara benar. Validasi adalah penentuan apakah model konseptual simulasi atau sebagai tandingan program komputer adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Dan di bawah ini adalah gambar dari verifikasi dan validasi ya. Kita bisa lihat di sana ada yang pertama sistem nyata, yang kedua model konseptual, yang ketiga program simulasi, dan yang keempat hasil benar tersedia, dan yang terakhir yang kelima adalah implementasi hasil ya. Seperti itu kira-kira. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Dan di bawah ini adalah langkah-langkah dari studi simulasi secara garis besar. Yang pertama ada mulai, yang kedua ada formulasikan masalah, yang ketiga gunakan simulasi, jika tidak digunakan maka akan masuk ke pengumpulan data, dan setelah itu ke penulisan program. Selanjutnya yang terakhir ke verifikasi, jika tidak bisa diverifikasi maka kembali lagi ke penulisan program ya. Nah, dan jika gunakan simulasi, jika iya cari sistem yang lain. Nah, selanjutnya ke dokumentasi ya. Dan setelah itu yang terakhir selesai. Kalau melalui jalur validasi di sini, jika ya maka akan melaksanakan simulasi terus ke model terpakai, jika ya ke dokumentasi, dan setelah itu selesai. Dan jika tidak, ini dari model terpakai kembali ke bawah gitu ya. Seperti itu kira-kira penjelasannya ya. Kembali ke bawah itu artinya
kembali lagi ke nomor 1 ya, yaitu ke tahap mulai. Dan untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada halaman selanjutnya. Yang pertama itu adalah menentukan masalah. Adanya suatu permasalahan ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkannya. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Setelah pokok permasalahan ditemukan, tentukan tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan ataupun penyelesaian masalah. Untuk membuat suatu model, tidak semua kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sangat sulit diprediksikan dengan pasti, diberikan asumsi. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan didapat batasan yang pasti pada saat pengembangan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. Yang ketiga adalah mengembangkan penyelesaian masalah. Tahap ini merupakan awal penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak dapat digunakan seperti yang diharapkan. Dalam tahap ini, pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Ketika data pendukung pengamatan di lapangan dan tujuan telah ditentukan, tindakan berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Dari proses analisis akan didapatkan suatu ketentuan yang berupa asumsi, kendala, sebab akibat dari satu variabel dengan variabel yang lain, serta faktor lain yang berhubungan dengan pembuatan model. Yang keempat, verifikasi. Menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu dengan mendebug program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual atau MIS, flowchart, dan asumsi-asumsi menjadi program yang berjalan dengan benar. Proses pengujian terhadap model tersebut perlu dilakukan. Jika pengujian model yang diharapkan dengan pengembangan aplikasi dapat dipastikan tidak timpang, maka proses penyesuaian model yang digunakan dalam model akan mampu memberikan alternatif tanpa harus mengubah model. Berkenan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi atau bukan program komputer merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut kredibel. Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses-proses benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Penyajian aplikasi ini diharapkan mampu memberikan alternatif pengambilan keputusan dengan memberikan berbagai strategi pilihan yang mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah validasi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah implementasi dan hasil jawaban masalah. Penyajian dari aplikasi yang disesuaikan dengan model diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Proses ini juga mampu menggambarkan prosedur operasional yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Oke, yang keempat, saya akan menjelaskan model matematika. Di bawah ini adalah gambar dari model matematika. Kita bisa lihat ya, di sana yang pertama ada real world problem, yang kedua ada system approach, yang ketiga ada system or goal,
Yang keempat ada System Characterization Step 1. Yang kelima ada Mathematical Model Step 2. Yang keenam ada Analysis Step 3. Dan yang ketujuh ada Validation Step 4. Ya, jika not adequate maka akan lari ke make change. Di dalam make change ini ada dua jalur ya. Bisa juga ke System Characterization Step 1 yang pertama, dan yang kedua akan lari ke Mathematical Formulation, kemudian kembali lagi ke Mathematical Model Step 2. Nah, di bawah validation ini ada adequate Mathematical Model ya, kemudian juga ada solution to problem ya. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada halaman selanjutnya. Next. Di bawah ini adalah model matematika yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu ada real world problem atau masalah dunia nyata ya, dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah dari dunia nyatanya itu seperti apa. Yang kedua itu ada system approach atau pendekatan sistem, artinya kita harus mengetahui juga pendekatan sistem apa yang akan kita kerjakan. Dan yang ketiga itu ada sistem or goal atau sistem atau tujuan, artinya itu kita harus mengetahui sistemnya itu seperti apa dan tujuannya itu untuk apa. Yang keempat ada sistem characterization atau karakteristik sistem, artinya sebelum kita membuat sebuah aplikasi atau desain sebuah aplikasi, kita harus benar-benar menentukan karakteristik sistem yang akan kita putuskan untuk kita buat di dalam sebuah aplikasi atau desain yang akan kita buat. Yang kelima adalah analisis atau analisis sistem, artinya ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi atau desain sebuah aplikasi, di mana kita harus menganalisis terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang akan kita masukkan dan logo-logo apa saja yang terkait beserta ikon-ikon apa saja yang akan kita cantumkan ke dalam sebuah aplikasi atau desain sebuah aplikasi yang akan kita buat. Yang keenam adalah validation atau validasi, artinya ketika aplikasi atau desain sebuah aplikasi yang telah kita kerjakan sudah siap rilis, maka langkah selanjutnya harus melalui proses validasi ya. Yang ketujuh adalah adequate mathematical atau matematika yang memadai, artinya ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa menghitung luas persegi panjang, kira-kira rumus apa saja yang akan kita masukkan ke dalam sintaks dari aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Yang kedelapan adalah solution to problem atau pemecahan masalah, artinya sebelum kita membuat sebuah aplikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu problem solving apa yang akan kita buat atau pemecahan masalah apa yang akan terlebih dahulu kita putuskan untuk membuat sebuah judul dari sebuah aplikasi. Yang kesembilan itu adalah make change atau membuat perubahan, artinya setiap aplikasi yang sudah rilis, entah itu Android atau website dan lain-lain sebagainya, juga bisa di maintenance agar sebuah tampilan dari desain frontnya bisa mengikuti perkembangan zaman dari setiap industri-industri yang berkembang ya, dari setiap tahun ke tahun, seperti itu kira-kira. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah mathematical formulation atau formulasi matematika ya. Artinya di dalam sebuah aplikasi ya, pasti terdapat formulasi matematika di dalamnya. Seperti itu kira-kira ya penjelasannya. Yang kelima yang terakhir, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membagikan bilangan acak untuk pemodelan sistem. Apa itu bilangan acak? Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak ini penting untuk keperluan simulasi ya.
Kemudian ada yang namanya algoritma Concurrential Pseudo Random Number Generator. Yang pertama ini Linear Concurrential Generator atau LCG. Yang kedua Multiplicative Random Number Generator. Yang ketiga Mixed Concurrential Random Number Generator ya. Di sini pembangkit bilangan acak harus yang pertama distribusi seragam dan tidak ada korelasi antar bilangan. Kedua, membangkitkan dengan cepat, tidak memerlukan memori yang besar. Ketiga, dapat direproduksi atau dibangkitkan kembali. Keempat, yang terakhir periode besar karena mungkin bilangan acak dibangkitkan berulang. Bilangan acak atau random banyak digunakan di dalam kriptograf, misalnya untuk pembangkitan parameter pada algoritma kunci publik, pembangkitan initialization vector atau UV pada algoritma kunci simetri dan sebagainya. Tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika adalah bilangan acak semu atau pseudo, karena pembangkitan bilangannya dapat diulang kembali. Pembangkit deret bilangan acak disebut pseudo random number generator atau PRNG. Oke, pada contoh soal yang pertama yaitu membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan A sama dengan 2, C sama dengan 7, M sama dengan 10, dan Z0 sama dengan 2. Untuk penerapannya kita bisa lihat ya di bawahnya terdapat penerapan dari Z1 sampai Z8 ya. Dan di bawahnya bilangan acak yang dibangkitkan adalah 1957, 1957. Di bawahnya yang terakhir terjadi pengulangan bilangan secara periodik 4. Seperti itu kira-kira penjelasannya ya. Pada contoh soal yang kedua, yaitu membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan A sama dengan 4, C sama dengan 7, M sama dengan 15, dan Z0 sama dengan 3. Untuk penerapannya lagi, kita bisa lihat di bawahnya ya, dari Z1 sampai Z8 ya. Di bawahnya terdapat bilangan acak yang dibangkitkan adalah 4, 8, 5, 12, 10, 2, 0, 7. Di bawahnya tidak terjadi pengulangan bilangan acak secara periodik ya. Seperti itu ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah menyaksikan sebuah video presentasi tugas ujian tengah semester saya. Saya Rifki Ramadan. Bila ada kesalahan pada tulisan dan pengucapan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.